Sebetulnya saya sebelum berangkat ke Kediri, saya sudah asam lambung. Saya sudah ingin mengakhiri, tapi saya nggak tahu karena sebagai perempuan saya selalu ingin mempertahankan perkawinan. Saya selalu ingin mencintai, menghargai suami saya. Makanya ke Garut pun saya tahu, tapi saya nggak mengira di Garut saya yang mestinya saya bisa berkarya buat masyarakat. Tapi disitulah saya mengalami KDRT benar. Vena sehat, Vena semangat, karena saya didik Vena, jadilah seorang wanita yang mandiri. Wanita itu bisa semuanya, bisa melahirkan, bisa mengurus anak, bisa take care semuanya. Mengungkapkan bagaimana penderitaan Kristen selama yang aku tidak mempertahankan perkawinan, tapi aku yang tak bisa sampai kayak gitu. Di andai-andai ya, karena kalau nanti udah terjadi baru nanti kelihatan secara psikologis apakah memang traumatik, apakah memang marah tadi ya. Kalau dari background tadi yang ekspresi dasar awal asumsinya adalah ini adalah marah atau kesal, maka kurang lebih bukan traumatik tapi lebih kepada kesal, marah dan ingin memberi pelajaran tadi. Tanggal 12 Januari ternyata sudah dilakukan gelar dan telah Ferry Irawan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, pasal yang ditersangkakan adalah pasal 44 dan 45 Undang-Undang KDRT, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Ya, karena di situ ada secara singkat kami sampaikan ada kekerasan fisik maupun psikis. Ya, seperti apa sekarang masih jalan. Ancaman hukuman penjaranya 5 tahun. Kemarin untuk pertama kalinya pasca alami KDRT, Vena Melinda bersama kedua putranya, yaitu Verrel Bramasta dan Atala Naufal, serta didampingi pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, mendatangi Polda Jawa Timur untuk memberikan BAP tambahan atas dugaan KDRT yang dilakukan sang suami, Ferry Irawan. Keberanian Vena Melinda mengungkapkan permasalahan rumah tangganya hingga memutuskan untuk melaporkan sang suami ke Polda Jawa Timur mendapat pujian dari sang ibunda, Nimade Ayu Rahmawati. Sang ibunda percaya jika Vena bisa keluar dari kemelut rumah tangganya yang tidak sehat itu. Sang ibu juga senang akhirnya keluarganya bisa bersatu untuk mendukung dan menguatkan Vena. Vena diketahui tidak hanya melaporkan suaminya ke pihak kepolisian dengan tudingan KDRT, tetapi juga berencana menggugat cerai sesampainya di Jakarta nanti. Lantas, seperti apakah ibunda Vena menanggapi permasalahan sang putrinya? Dan seperti apa pula tanggapan pakar ekspresi dengan bahasa tubuh Vena yang untuk pertama kalinya bicara di depan publik pasca dugaan adanya KDRT yang dilakukan oleh suaminya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumikam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumikam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Setelah 5 hari pasca alami dugaan KDRT, kemarin untuk pertama kalinya Vena Melinda tampil di hadapan publik. Ditemani oleh kedua anaknya dan kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea, mantan finalis Putri Indonesia itu menyambangi Polda Jawa Timur untuk melengkapi laporan yang dibuatnya untuk Ferry Irawan. Dengan tegar di hadapan awak media, Vena menjelaskan duduk perkaranya hingga akhirnya melaporkan sang suaminya itu. Keberanian Vena menghadapi permasalahan seorang diri itu pun mendapatkan pujian dari sang ibundanya. Di mata sang ibunda, Vena adalah sosok mandiri dan kuat yang dapat menyelesaikan permasalahannya meski seorang diri. Sang ibu percaya jika Vena bukanlah sosok yang lemah. Menurutnya, Vena telah melakukan banyak hal seorang diri. Udah pulang tadi menurut
anak-anak sama adiknya udah mulai lebih enak. Jadi ya tapi masih ini ya, masih shock. Jadi mudah-mudahan ini belum tahu lagi kabarnya, cuman tadi udah pulang mah, udah mungkin nggak tahu dia, cuman supaya saya nggak mikir. Ya mudah-mudahan aja semua baik. Saya masih terpukul. Kok bisa melakukan itu? Kalau lihat bicaranya, janjinya, saya belum bisa jawab apa-apa. Saya sangat trauma. Sebetulnya saya sebelum berangkat ke Kediri, saya sudah asam lambung. Saya sudah ingin mengakhiri, tapi saya nggak tahu karena sebagai perempuan saya selalu ingin mempertahankan perkawinan. Saya selalu ingin mencintai, menghargai suami saya. Makanya ke Garut pun saya tahu, tapi saya nggak mengenal Garut saya. Yang mestinya saya bisa berkarya buat masyarakat. Tapi disitulah saya mengalami KDRT. Vena sehat, Vena semangat, karena saya didik Vena. Jadilah seorang wanita yang mandiri. Wanita itu bisa semuanya. Bisa melahirkan, bisa mengurus anak, bisa take care semuanya. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan keadilan. Saya akan terus berjuang karena saya tidak mau lagi kalau saya aja yang bekerja. Ya saya bersyukur, saya bilang yang saya ucapkan, Vena, Mama bangga sama kamu. Kamu kuat menghadapi ini. Kamu bisa melewati dengan sendiri tanpa siapa-siapa situasi yang sulit di sana. Kamu bisa melepaskan. Mama bangga sama kamu. Ya sudahlah. Yang penting Vena selamat. Vena bisa keluar dari kungkungan menyeramkan. Saya seumur hidup nggak pernah begitu. Jangan sampai. Kalau semua sahabat, teman, saudara mengheran-heran, tapi saya bilang inilah yang harus kita hadapi. Jadi saya hadir di sini dengan keadilan. Saya juga ada perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin seperti saya. Saya tahu anak saya. Anak saya itu tough. Mudah-mudahan dia sadar. Itu yang saya yakin. Semoga mudah-mudahan insya Allah semoga kelihatannya Vena sudah tabah, sudah menerima itu apa yang keluarga inginkan. Ya pasti sama anak-anaknya, sama saya, banyak kok yang jagain Vena. Vena juga tahu gitu, orangnya mandiri. Kita semua bersatu, apalagi keluarga om-omnya Vena yang selama ini tidak suka, udah kembali sayang. Artinya Vena sudah sadar. Perlakuan kasar yang adanya, tindak kekerasan yang dialami oleh Vena hingga menyebabkan hidung dan tulang rusuknya mengalami luka cukup serius, bagi Vena sudah cukup untuk dijadikan alasan untuk mengakhiri hubungannya dengan Ferry Irawan. Perlakuan kasar Ferry yang diterima Vena di salah satu hotel di Kediri pada 8 Januari 2022 kemarin itu telah menutup pintu maaf. Vena dalam pernyataannya kemarin di depan awak media, dirinya menyatakan sudah berusaha keras mempertahankan bahtera rumah tangganya, terutama dalam beberapa bulan belakangan ini, atas segala perlakuan Ferry terhadap dirinya.
Lantas, seperti apakah pakar ekspresi melihat kekecewaan di wajah Vena Melinda? Mengungkapkan bagaimana penderitaan Kristen selama ini aku mempertahankan perkawinan, tapi aku udah nggak bisa sanggup lagi. Saya memang bisa, ini udah cukup, saya merasa ini udah cukup. Saya cuma fokus sama pekerjaan saya, sama anak saya, dan insya Allah pulang dari Jakarta saya yang terakhir, barangnya kemarin juga sempat tahu saya sebelum saya menikah, tetapi saya tidak pernah menangis karena saya merasa saya mencintai Ferry apa adanya dia, dan saya menerima segala konsekuensi dari segi pekerjaan dia, dari segi penyakitnya. Apa yang kamu dengar? Tapi kalau dari terakhir, dari istri yang terakhir, Yang keberapa tuh? ketiga. Yang ketiga. Dan dia menyebutkan kalau mungkin bisa dilihat dari beberapa tayangan bahwa memang perilaku kasar, cara verbal, membanting-banting barang, kemudian membanting istri. Tidak pernah menyangka, karena jujur saya melihat Ferry adalah dari hijrahnya dia. Jadi saya pikir masa lalu dia tidak pernah saya menjadikan saya menurut pada saat itu, meskipun ceritanya jelek. Tapi saya yakin kalau dia memang benar-benar berhijrah, rasanya saya sebagai istri sudah cukup bahwa dia bisa berbohong, dia bisa memanipulasi semua orang dengan alibi-alibi dia. Dan di situ saya merasa sudah saya ingin cerai karena saya nggak ada yang saya pegang lagi. Kalau seorang imam sudah bisa berbohong, dia tidak punya prinsip dalam hidupnya, apa yang saya bisa pertahankan. Kecuali saya mencari keadilan di sini, di kepolisian. Kecuali saya juga melindungi karena saya nggak mau mati konyol. Dan kecuali saya harus benar-benar bisa memberikan satu pembelajaran bahwa perempuan harus bisa, apapun itu, sesedih apapun. Jadi yang saya lihat dari ekspresinya Vena Melinda ketika didampingi oleh pengacara Hotman Paris Hutapea ketika mengumumkan berita acara ya di infotainment itu, yang saya lihat ekspresi Vena datar, wajahnya itu matanya turun ke bawah gitu ya, turun ke bawah, bibirnya itu juga sama datar juga, dan itu ciri-ciri indikasi kalau itu adalah ekspresinya ekspresi marah ya, atau ekspresi kesal gitu ya. Jadi yang muncul di sana yang saya lihat itu bukan, meskipun tadi ada cerita dia sambil menangis, itu ekspresinya itu bukan ekspresi sedih, tapi lebih ke ekspresi marah atau kesal, cenderung dendam malah. Ya, tadi ekspresinya ekspresi kecewa, ekspresi marah, ekspresi dendam gitu ya ke suaminya kalau dalam hal ini ya, harga dirinya gitu ya, harga dirinya yang diperlakukan tidak dengan semestinya atau tidak dengan yang dia harapkan dari suaminya gitu. Di andai-andai ya, karena kalau nanti udah terjadi baru nanti kelihatan secara psikologis apakah memang traumatik, apakah memang marah tadi ya. Kalau dari background tadi yang ekspresi dasar awal asumsinya adalah ini adalah marah atau kesal, maka kurang lebih bukan traumatik tapi lebih kepada kesal, marah, dan ingin memberi pelajaran tadi. Kalau disengaja mungkin nggak bisa dibilang disengaja, tapi apakah ini berdampak pada psikis? Betul, ini akan berdampak pada psikis, sehingga tadi estimnya jatuh, harga dirinya jatuh, dan ujung-ujungnya adalah menuruti kehendak dari si pasangan. Kalau yang dari kasusnya Vena Melinda ini, dasarnya itu bukan dasar cinta, karena dasarnya itu adalah dasar marah dan kesalnya, dan ingin memberi pelajarannya itu. Jadi kalau dari sosok Vena Melinda dengan umurnya yang sudah cukup berumur dan dengan background latar belakang keluarga yang punya gitu ya, terus dengan esteem yang cukup tinggi, sehingga diperlakukan seperti yang dilakukan oleh Ferry kepada Vena Melinda itu adalah bukan hal yang bisa diterima oleh Vena Melinda gitu.
Usai melakukan serangkaian pemeriksaan kemarin, Polda Jawa Timur akhirnya telah menetapkan Ferry Irawan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang ia lakukan terhadap istrinya di salah satu hotel di Kediri pada tanggal 8 Januari 2023. Penetapan Ferry Irawan sebagai tersangka itu pun disambut bahagia oleh Vena Melinda dan kuasa hukumnya Hotman Paris yang secara bersamaan keduanya menyambangi Polda Jawa Timur untuk dilakukan pemeriksaan sebagai pelapor. Lantas, langkah apakah yang selanjutnya akan dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polda Jawa Timur terhadap tersangka Ferry Irawan? Tanggal 12 Januari ternyata sudah dilakukan gelar dan telah Ferry Irawan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ferry Irawan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan dipanggil untuk datang hari Senin ya. Hari Senin. Mudah-mudahan dia menghormati panggilan kepolisian. Dan sudah ditetapkan bahwa saudara FI ini akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Sekali lagi, ya kan, kemarin sudah dilakukan gelar perkara dan dinyatakan oleh tim bahwa FI sudah dinyatakan menjadi tersangka. Kemudian hari ini akan dilayangkan surat panggilan kepada FI, ya, supaya hari Senin nanti datang ke penyidik untuk memenuhi undangan yang dilayangkan. Ada potensi ditahan dan? Nanti nunggu ya. Kemudian tadi juga Mbak Vena sudah datang ya untuk melakukan pemeriksaan tambahan ya, didampingi oleh pengacara yang sudah ditunjuk yaitu Bapak Hotman Paris. Kemudian sekaligus juga tadi penyidik menyampaikan SP2HP ya terkait dengan perkembangan penyidikan yang sudah dilakukan oleh penyidik kepada korban maupun pengacara. Demikian rekan-rekan ya. Pasal yang ditersangkakan adalah pasal 44 dan 45 Undang-Undang KDRT, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Ya, karena di situ ada secara singkat kami sampaikan ada kekerasan fisik maupun psikis. Ya, seperti apa sekarang masih di jalan. Ancaman hukuman penjaranya 5 tahun maksimal. Ya. Bisa ditahan berarti Nan ya? Ya nanti ditunggu saja ya. Nanti hari Senin mudah-mudahan yang bersangkutan kooperatif. Kami harapkan yang bersangkutan kooperatif untuk memenuhi panggilan daripada penyidik. Selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.